Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Hidayati yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Amalina Maisha, Bagus Satria Pratama, Bintang Alia Triantoro, dan Wahyu Muhammad Firly. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tantangan produktivitas pertanian untuk menjamin produktivitas berkelanjutan. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Bagus Satria Pratama. Kepada Bagus, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang permasalahan produktivitas pertanian. Menurut proyeksi para ahli kependudukan pada tahun 2035, sekalipun program berencana atau KB sukses, penduduk kita akan mencapai sekitar 30-50 juta jiwa dengan tingkat konsumsi per kapita seperti sekarang ini. 139 kg per kapita per tahun. Pada 2035 dibutuhkan sekitar 50 juta ton beras. Untuk menghasilkan 50 juta ton beras, dibutuhkan sawah dengan produktivitas rata-rata 5 ton GKG atau gabah kering giling per hektar seluas sekitar 11 juta hektar. Data menunjukkan sekarang Indonesia hanya mempunyai sekitar 6,5 juta hektar sawah, sehingga sangat sulit membayangkan mendapatkan areal baru untuk mencapai 11 juta HA tadi. 5 masalah pertambahan permintaan lebih besar daripada kemampuan produksi harus segera menjadi fokus perhatian pemerintah. Perlu upaya serius dari pemerintah dalam menghadapi kondisi saat ini di sektor pertanian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang Alia Triantoro. Kepada Bintang, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Lalu, bagaimana kondisi saat ini? Yang pertama, petani masih miskin. Berdasarkan data BPS, 29 juta jiwa penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, di mana 18 juta jiwa tersebut berada di pedesaan. Selain itu, nilai tukar petani sekitar 100-105 sejak 2010, dibandingkan dengan target batas bawah RPJMN, yaitu 115-120. Hal ini menunjukkan petani, nelayan, peternak, pekebun Indonesia belum sejahtera. Yang kedua, ketergantungan impor. Impor tanaman pangan menempati 74% dari total impor yang dilakukan pemerintah. Sedangkan impor peternakan, hortikultura, dan perkebunan sebesar 8-9%. Pada Desember 2013, ekspor perkebunan meliputi minyak sawit, kelapa, karet, dan gula sebesar 96%. Namun produk perkebunan yang diekspor merupakan bahan mentah dan sebagian impor merupakan bahan jadi. Impor dilakukan sebagian besar untuk dikonsumsi, bukan untuk proses produksi. Hal ini menunjukkan sangat tergantungnya pemenuhan konsumsi domestik terhadap impor. Yang ketiga, banyak usia produktif meninggalkan pertanian. Diketahui bahwa usia produktif di Indonesia berkurang. Mereka lebih tertarik bekerja pada non-pertanian dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah pada sektor pertanian. Jika sektor pertanian menjadi kurang menarik bagi usia produktif, maka 10 tahun lagi sektor pertanian Indonesia makin terpuruk. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Amalina Maisha. Kepada Amalina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah aspek permasalahan. Ada 3 aspek permasalahan, yaitu yang pertama, aspek geografis.
Penyebab penurunan produktivitas pertanian bisa disebabkan oleh force majeure atau dengan kata lain di luar kendali manusia, seperti bencana alam dan lain-lain. Indonesia terletak di Ring of Fire, sehingga Indonesia akan lebih sering terkena dampak bencana alam. Yang kedua, aspek kebijakan pemerintah. Selama ini, pemerintah berupaya membuat berbagai kebijakan pertanian, namun program dan kebijakan telah digulirkan masih belum sepenuhnya berjalan secara terpadu, efisien, dan efektif. Hal ini dapat terlihat dari tidak pernah tercapainya target sektor pertanian di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya, aspek program pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, subsidi benih, pupuk, dan bunga kredit program. Penyuluhan pertanian dapat membimbing petani supaya dapat membuat pupuk sendiri dari bahan yang tersedia di lingkungannya. Pertanian organik yang ramah lingkungan ini membuat tanah lebih subur di jangka panjang. Selain itu, petani tidak perlu membeli pupuk yang setiap tahun harganya naik. Subsidi pupuk dapat dialokasikan ke infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani atau irigasi yang juga sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Subsidi bunga kredit pertanian di perbankan, terutama tanaman pangan dan hortikultura juga kurang pro petani. Dari total kredit di sektor pertanian, lebih dari 60% untuk perkebunan kelapa sawit. Padahal perkebunan sawit biasanya memiliki pemilik modal besar. Kendala petani dalam mengakses kredit perbankan adalah persyaratan formal yang dibutuhkan perbankan sulit dipenuhi oleh para petani. Hal ini dilematis karena banyak bank dalam pemberian kredit selalu terkait pada aturan hukum yang berlaku. Pemerintah mengupayakan pengembangan kredit pada sektor pertanian. Di sisi lain, bank melalui peraturan Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran dengan membebani risiko pada setiap penurunan kualitas kredit tanpa adanya perlakuan khusus. Selanjutnya, perbaikan irigasi. Target terlaksananya rehabilitasi irigasi pada areal seluas 1.340.000 hektar di 2014. Realisasinya sampai 2011. Total areal hanya sebesar 577,18 ribu hektar, jadi masih kurang 762,9 ribu hektar sampai tahun 2014. 50% jaringan irigasi strategis nasional di Jawa rusak. Ini berarti dalam 30 tahun terakhir tidak ada perhatian pemerintah soal irigasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Wahyu Muhammad Firly. Kepada Wahyu, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya dengan materi yaitu langkah tindak lanjut yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pertama yaitu intervensi pasar. Contohnya yaitu menetapkan harga minimum untuk hasil produksi pertanian dalam negeri untuk menjamin kestabilan harga jual komoditas pertanian. Yang kedua yaitu standarisasi kualitas sektor pertanian. Contohnya yaitu revitalisasi bulog dan juga insentif terhadap penelitian yang memberi dampak bagi pertanian Indonesia. Yang ketiga yaitu subsidi input pertanian. Contohnya yaitu insentif untuk swasta atau industri-industri yang mau terlibat, misalnya industri input pupuk atau benih, sehingga tercipta harga pupuk yang lebih masuk akal. Yang keempat yaitu peningkatan produktivitas daerah produsen. Contohnya yaitu menjamin ketersediaan sekolah, puskesmas, listrik, pasar di daerah-daerah, contohnya pantai, perkebunan, pedesaan, sehingga usia produktif tertarik membangun desanya. Yang kelima yaitu infrastruktur. Contohnya yaitu menjamin irigasi, jalan, dan jembatan. Yang keenam yaitu perlindungan terhadap lahan pertanian atau kebun. Insentif berupa keringanan pajak untuk setiap hektar tanah atau jumlah peliharaan yang dimiliki. Itu contohnya dari perlindungan terhadap lahan pertanian. Yang ketujuh yaitu penunjukan atau pembentukan lembaga keuangan atau bank atau asuransi juga yang pro petani.
Contohnya pemberian kredit murah atau subsidi bunga untuk petani. Yang ke-8 yaitu perlindungan terhadap gagal panen atau masa paceklik untuk petani. Contohnya yaitu kerjasama dengan lembaga lain seperti BNPB, BMKG, dan lain-lain untuk memitigasi potensi kerugian yang harus ditanggung petani akibat terjadinya bencana alam atau anomali iklim. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang dapat disimpulkan bahwa pertama, aspek geografi Indonesia berpotensi terkena dampak bencana alam. Yang kedua, aspek kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah kurang pro petani. Yang ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi baik benih, pupuk, dan bunga kredit. Pertanian yang kurang tepat sasaran, dan target RPJMN yang tidak pernah tercapai. Berikut tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.